Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini kedatangan Revo lama, Revo lama, Revo jangkrik ya, cara istilahnya Revo jangkrik, Revo lama yuk nih yuk ya. Ini desainnya itu menurut tempat saya ini namanya Revo jangkrik apa ya? Iya namanya Revo jangkrik. Nggak aware ya, nggak tahu ya. Oke, Revo ini permasalahannya yaitu ada suara ketukan di bagian sini dan selip parah. Ini motor selip parah tadi saya coba. Itu waduh, selipnya minta ampun berat. Kemoncengna biungnya nyong ram laku. Ngeden gaspol ngeng seperti itu. Pol ngeden nih. Ini kemungkinan kamas ganda habis atau gimana kita nggak tahu, kita akan belum bongkar ya, cuma kita akan bunyikan dulu seperti apa. Seperti ini suaranya bro, ada suara ketukan seperti itu. Ini setelannya nggak saya banget, ini motor berbet setelannya di kocok gasker jadi kosok 2 putaran. Oke temen kok 1 2 2,5. Beres tuh, ada suara seperti ini tuh. Habis digeber, dilepas dia ada suara uduk. Nah, flashnya belum hidup ya. Lanjut. Sudah hidup. Ya kalau langsung kadang dia halus. Tapi kalau digeber dia kadang lepas gitu ada suara uduk seperti itu. Tuh. Tuh. Ada suara kluduk seperti itu. Terus halus lagi uduk tuh. Kadang bunyi kadang enggak tuh. Ini apanya ini, kalau AS kopling apa baut primer yang kendor? Kita belum tahu ya, kita belum buka. Hanya seperti ini berat. Paham ya untuk suara ya? Tidaknya ada suara ketukan tuh. Oke, selip sama kalau habis digeber, dilepas dia ada suara kluduk seperti itu. Tuh, dimatikan genah banget. Kadang enggak. Tuh, kadang enggak. Kadang bunyi, kadang enggak. Karena suara seperti ini. Kadang itu suara kluduk seperti itu. Tuh, kadang ada kayak suara klep, kadang tapi hilang. Apanya ini kita akan buka saja, kita akan cek ya. Tuh. Kayaknya hash coupling bosok kayaknya ini kalau enggak salah ini. Kalau enggak hash coupling ya ancamannya ya biasanya baut depannya kondor biasanya. Oke, bret, udah kita bongkar. Ini teman-teman dinilai sendiri mau korban malpraktek atau korban malpraktek ya bisa sebenarnya. Kalau kesalahan pemasangannya bisa sebenarnya. Tapi apa bedanya ya? Kesalahan pemasang karo ya pada baik jadinya. Oh goblok nyong berarti bro. Goblok ya berarti nyong. Oke. Di sini teman-teman bisa mengamati ya. Ini dalamannya masih bagus banget. Menurut saya ini dalamannya masih bagus tuh. Ini motor terawat. Dari segi aluminium hash coupling, perangkat-perangkatnya dia bersih banget ya. Tuh. Bersih banget. Ini berarti motor emang terawat. Sip, mantap. Ngurumat benda mati. Ya ngurumat motor iki, ngurumat benda mati ya ngurumat motor iki. Oke. Sebelum kita ke selipnya, kita teman-teman harus perhatikan ini, bro. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ada bekasan goresan. Nah,
bekasan goresan di sini ya. Tuh. Paham ora? Keton ora, Bret? Ada bekasan goresannya di sini ya, teman-teman paham ya? Kelihatan maksudnya. Nah, ini bekasan goresan seperti ini biasanya akibat pemasangan dan pelepasan baut yang menggunakan sistem battle. Ya, nih. Otomatis pucuknya akan ngegol karena di sini tidak tipe seal. Kalau keluarga Honda itu tidak tipe seal. Ya. Dia menggunakan bak langsung aluminium ya. Di sini tipe aluminium. Tuh. Ya. Tripodnya bosok. Oke. Ini akibat pelepasan dan pemasangan baut yang menggunakan sistem battle. Otomatis di sini akan terjadi bengkok sedikit. Entah itu berapa derajat, kalau sudah bengkok ini akan tergores. Nah, kalau ini bengkok yang terlalu parah, itu akan merusak bagian bak kopling atau bagian bak kopling bagian sini. Ini akan merusak bagian sini. Nah, kalau ini sudah rusak, otomatis olinya akan bocor dan gagal melumasi bagian sini, bagian kruk as dan masuk ke stang piston, kan seperti itu. Makanya teman-teman kalau mencopot sebuah baut, saya tidak melarang bro, battle yang kono, dipantek beng kono, pit-piting kono, tuh pit-piting nyong ya, bro. Kan kayak kue, ya, ya bro. Kowe sing dondan gak bentel ngono, terserah kowe. Sementing nek nyongan ora beteli baut. Kok beteli baut ngono, janji pelanggane kowe seneng beja, ya. Aja sekali-kali beteli baut ya, jangan dibetel. Kalau betel ya hati-hati. Ya. Saya mau betel baut satu, bro. Nek baut kowe ora kena dalai kunci, ora kena copot blas meng kunci. Lah tembe tak betel. Coba wis lonyot-nyot, ya. Oke. Teman-teman bisa lihatnya ini sini tuh. Nah, ini kan akibat bengkok ini. Ini akibat bengkok. Bengkok entah berapa derajat, saya nggak tahu. Nanti kita akan lepas bagian cek dalamnya bautnya seperti apa ya. Ini hose kopling nggak masalah. Permasalahannya ada di mangkokan kopling ini baru dan pemasangannya tidak kenceng sehingga menimbulkan suara. Ini saya jelasannya pas tak lepas dulu saja supaya penjelasannya itu lebih mudah ya. Aduh. Lah jangan seringat bae dengan yang berat. Tuh, kan? Bautnya di battle, ring mataharinya udah ndak ada, bro. Ring matahari udah ndak ada. Tuh. Ring penguncinya. Tuh, ini di battle tuh. Ya. Nyong ngomong bener, bro. Ya. Ada cari-cari. Gunakan kunci, bro, seperti ini. Aduh. Oke, kuncinya yang ini. Kunci paling jarang tenggo nyong, bro. Kunci paling jarang tenggo. Oke, kunci mahkota ngogren. Seperti ini. Ya. Khusus. Sekali lagi khusus. Ya, ini yang buat belakang, ini yang buat depan, yang besar ini. Seperti ini. Paham? Aja di battle kayak ngene. Bosok iki sing dandan. Nanti pura mengkelong nggih, bengkong ngene lho, bro, iki bengkong ngene, iki demek gergol. Iki demek gergol iki. Iki demek gergol. Iki. Delok naraimu ke. Gergol iki. Kone iki sing ngegol parah. Ini juga otomatis akan haus. Besi dengan aluminium akan aluminium yang kalah. Kalau ini sudah longgar, oli akan gagal masuk melumasi bagian stang. Kuwi jenenge ngrusak. Paham, Bret? Paham kudune. Ya, gunakan kunci. Iki lho murah 30.000. Mereknya Grip On. Kuncinya mereknya Grip On. Biasanya Tekironya tidak ada. Oke, dilepas dulu ini, ya. Tak lepas dulu. Gunakan ini ya, enggak apa-apa, Bret. Gunakan ini untuk melepas nih. Kalau teman-teman enggak punya impact atau sambungannya, di sini kan harus ada sambungannya. Kalau di sini bisa masuk, kalau sini.
Nah ini kan harus ada sambungannya dulu. Oke, ini tak cari dulu sambungannya. Oke Brad, nah ini sambungannya udah ketemu. Ini saya buat sendiri bro kuncinya. Yang ini beli, ini buat sendiri nih. Ini saya buat sendiri. Ini menggunakan bekasan kunci 10. Terus nge-battle. Papak wes. Nah seperti ini Brad. Ini biasanya tipe battlean ora seret biasanya. Oke Brad, udah kita lepas ya. Kuncinya udah ketemu. Tadi sama ini panjangan. Ini mentok di sini. Jadi nggak bisa muter obeng ketroknya. Jadi seperti biasa ya. Ganjal di sini menggunakan gear emang tinggi melesat. Nah, pakai gear seperti ini untuk mengganjal bagian sini ya, seperti kemarin itu pada waktu Jupiter itu. Nanti kencangannya pakai ketrok, bisa pakai impact, syukur-syukur pakai impact yang angin itu kalau teman-teman punya. Oke, di sini kampas gandanya Suprafit itu beda ya, sama Grand itu beda kampas gandanya ya. Oke, ini kita lepas semua saja untuk perangkatnya. Oke, ini kita bahas kampas ganda dulu. Oke, yang bikin bunyi kelodong itu di sini ya, di loncengnya ya. Ini lonceng baru bekasannya, masangnya itu tidak kenceng. Ya. Biasa lonceng kisi ke pit ngeyel, nek pit kiki pit ngeyel. Biasanya nek nggak dibelikan sama set sama gigi apa? Primernya belakang itu, gigi yang kecil belakang itu biasanya seperti ini tuh, ini ya tuh, ini oblak. Ini solusinya nanti kita kelas saja. Total las 3 ini tul seperti itu. Untuk belakang sini kita kan juga harus lepas ini ya, lepas bagian semua ini kita angkat semua. Dan untuk kampas ganda di sini kampas ganda, di sini ada ring out seal ya. Di sini nanti kita akan belikan juga untuk ring mataharinya. Di sini karena ring mataharinya itu dibuang, ngawur iki wong ya. Kampas ganda bosnya di sini tidak hancur, cuma nanti kita apa? Ganjel saja ya, seperti biasa kita ganjel. Untuk pengganjalan gunakan yang mode lendur-lendur seperti itu ya. Karet selang atau yang lain. Oke, ini kita akan buka dulu untuk ini sama ininya. Oke bro, udah kita lepas ya. Ini kebetulan haskell couplingnya ini udah sedikit oblak, tadi kita ganti saja. Ini kalau sudah seperti ini biasanya kalau di coupling halus, kalau dilepas dia ada suara gluduk seperti itu tuh. Ini udah kaku karetnya, seharusnya dia lentur, mendut tapi lentur. Ini udah kaku jadi bunyi ya. Kita lepas saja dulu. Seret. Nah, ini udah kaku. Kita ganti dengan yang baru untuk karet haskell coupling. Untuk ini udah kita las ya, seperti ini. Udah kita las. Ini kalau las listrik itu dipetuk sampai bersih ya. Kadang kan kalau las listrik ya ada obatnya. Takutnya kan nanti kalau udah dalam tuh nyoplok. Oke. Nah ini haskell couplingnya udah kita belikan yang baru tapi ndak original. Nggak masalah sih sebenarnya, cuma kalau original kan tingkat kualitasnya kan lebih bagus ya. Kan seperti ini. Oh salah Brad, ini modelnya itu dipasang dulu karena haskell couplingnya miring. Ini haskell coupling motor ini dia itu miring, jadi masa dipasang dulu baru disusul. Nah, Biya Muhammad. Jangan kebalik ya. Ini jangan kebalik, soalnya ini ada titik lebar, titik shoot. Jangan sampai terbalik ya. Man kibarata ini
Kalau masukkan, ambil digoyang-goyang. Nah, kan masuk. Nah, span udah. Sama ininya bread. Kalau teman-teman apa ya? Nanti ya. Tuh. Nah, ini. Kalau teman-teman mau ganti karet half kopling Supra, ya, itu harus hati-hati di bagian sini. Ini pelatnya dia tipis. Ya, hati-hatinya di mana? Ini kan bukan saya yang gerinda ya. Kalau yang gerindranya seperti ini dia salah bread. Ini salah karena apa? Karena ini dia itu ini tipis. Kalau gerindanya ini terlalu ke dalam nanti akan malah seperti seng, tipis. Kalau sudah tipis dengan hantamnya ini akan kalah. Ya. Makanya kalau saya anjurkan kalau mengganti hose kopling tipe keluarga dari Honda ini dibor. Pakunya itu dibor, ya. Jadinya itu lebih mantap hasilnya. Di sini dia tidak luka. Ya, kalau ini salah ini metode seperti ini. Ini tadi apa? Saya perintah orang, jadi ini malah hasilnya seperti ini ya. Saya enggak punya gerinda soalnya, enggak punya bor juga. Oke. Nah, ini tinggal kita pasang seperti ini. Nah, kalau sudah tipis kan bahaya. Saya pernah menjumpai soalnya, Bro, kalau naik Grand Supra itu bisa hasilnya itu ambrol. Dulu pas motor pitung itu ambrol. Akibat apa? Ininya menggerenda ini terlalu tipis ya, jadi jangan hentakan ini kalah karena ini tipis ya. Kalau belinya ini toh kan nggak ada, harus seset sama ininya kan jadi mahal. Tadinya cuma 20.000 buat beli hose kopling, malah jadi 150.000 buat beli hose kopling segemzong ya. Kalau seperti ini salah ya, ini jangan ditiru ini ya. Kalau dibuli silahkan dibuli, tidak masalah. Bukan saya yang soalnya ini ya, soalnya saya enggak punya las, enggak punya gerinda. Mata tuner apa, bor tuner juga dari mau beli kemarin, belum lama. Oke, di sini ada pakunya, tinggal ini pasang. Pakunya harus baru, kalau paku bekas itu cenderung lepas. Dan kalau tipe motor Grand ini dia itu mazarin yang di Bro, mazar bread. Ini kayak rata ya, beda sama dengan motor keluarga dari Yamaha, dia di sini tidak rata, jadi harus menggunakan misalnya baut 12 itu harus anteng ya. Kalau ini kan enggak, ini kan udah rata, jadi penak, tinggal pukul saja seperti ini ya. Mukulnya juga hati-hati, nggak boleh asal mukul ya, jangan mukul bagian sini. Kalau dipukul bagian sini nanti malah motornya gerau-gerau ya. Ini sekali pukul keras itu meliwah ini ya, makanya harus betul-betul presisi dalam waktu memukul. Oke, ini karena 1 2 3 4 5 6 lama, jadi ini tak pasang dulu. Oke, bread. Sekarang kita ke kampas gandanya. Ini ada tips sekedar sedikit untuk mengefisienkan sebuah kampang kopling ganda ya. Selain ininya, ini sudah menggunakan original bread. Tuh, tidak original ini dipakai berapa bulan saja udah seperti ini. Ini padahal baru tuh. Tuh, ini udah grong. Ya, ini udah kita las. Di sini ada ring semacam seperti ini. Ini jangan sampai hilang ya. Ini nanti juga dicuci nanti. Di sini ada ring seperti ini. Ini jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti kampas gandanya nggak bisa kenceng. Terus di sini kampas ganda tadi bantalannya hancur, jadi ini kita belikan bantalan baru untuk kampas gandanya. Untuk baru ya otomatis masih empuk bread. Kita pasang dulu seperti apa jaraknya. Kalau jaraknya masih terlalu pendek nanti kita ganjal kan seperti itu. Ini kebalik, melindur, sorry. Mengefisienkan kampas ganda ini harus membutuhkan tekanan oli yang banyak lah. Untuk sedangkan tekanan oli standar kan harus monotok. Nah, ini caranya gimana bread supaya tekanan oli lebih banyak? Nanti bread ini tak masukkan dulu. Oh, udah masuk ya. Pantas mau dicopot angel ya.
Melbune engel Bret. No, itu masih jauh ya. Ada macet. Masih jauh. Caranya gimana bro supaya kampas ganda lebih efisien? Di sini teman-teman di bor di sini. Gunakan bor yang kecil. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Semuanya menggunakan 6 ini. Saya menggunakan bor yang paling kecil. Entah bor berapa mili saya kurang paham. Tadi tidak di tak video. Jadi ini intinya di bor. Setelah di bor itu tujuannya apa Bret? Seperti ini bro. Di sini kan tekanan oli dia sedikit. Ya. Tekanan oli dia sedikit, hanya mengandalkan dari bagian sini. Terus ya, kebocoran dari sini saja. Nah, otomatis di sini oli dia ya pas-pasan tok. Bawasannya pas-pasan tok. Nah, untuk mengakali supaya oli lebih banyak seperti apa? Nah, ini tujuannya di sini bor supaya ini tertampung oli. Di sini bor supaya tertampung oli Bret. 1 2 3 4 5 6. Ini tertampung oli. Di sini lubang ini tertampung oli sehingga pada waktu gesekan seperti ini dia akan lebih efisien. Jadilah kampas kopling itu semakin menggigit. Paham ya Bret? Paham kudu nih. Sekali lagi, lubang ini untuk menampung oli supaya mengefisienkan pada waktu gesekan, ya. Kalau gesekannya dia besar, juga ada tekanan oli di bagian yang sudah dibor ini, otomatis akan lebih gigit. Nah, otomatis kampas kopling lebih efisien kan seperti itu. Ini seperti ini. Ya, kan ini gesekan muter set. Nah, kalau di sini sudah tertampung oli, otomatis ini kan akan berit. Nggak selip seperti itu. Ya, ini tujuannya di lubang ini seperti itu. Kampas kopling baru, kampas kopling udah lama, ini masih separuh, nggak masalah. Dibor seperti ini. Kalau dibor semini juga makan lebih awet, soalnya pelumasan itu lebih sempurna kan seperti itu. Oke, efisienkan kampas kopling ganda. Ini berlaku di semua motor, entah bukan hanya di Grand saja. Supra X 125, pokoknya motor-motor bebek yang menggunakan kampas ganda lah ya. Ini berlaku cara seperti ini. Boleh dicoba ya. Ini saya mengebor ini baru 2 kali Bret. Kemarin pada waktu di Jupiter itu tak bor. Yang kedua di sini karena alatnya juga baru datang kemarin sih. Jadi kalau saya harus ngebor ke sana-sana kan males ya. Jadi ini baru 2 kali ini Bret. Tapi ini saya sudah pikiran beberapa kali, udah saya tak rencanain seperti itu. Saya kerjanya cuma mengikuti kinerja daripada motor itu kan. Ya ini kan gaya putaran dan gesekan. Oke, kan seperti itu. Oke, ini kurang tinggi, jadi kurang tinggi ya, masih tuh, masih seperti itu. Jadi ini kita akan ganjal menggunakan 1. Nanti akan dibuat seperti ini Bret. Nah, seperti ini. Jadi kampas kopling itu lebih gigit. Seperti itu. Kalau dia seperti ini kan dia terlalu dalam, nanti juga slip ya. Walaupun atasannya enggak, tapi bawaannya slip. Kan seperti itu. Oke, ini cari ganjal dulu. Oke, Bret. Ini udah kita pasang malahan ya. Sorry ya. Ini menggunakan ganjal 1 tok. Tuh kelihatan ya. Bagian dalam tuh. Menggunakan 1 lapis selang. Yang ketebalannya ini berapa ini? Ketebalannya berapa? Sebentar. Oke. Ini hikmahnya udah saya ambil. Ini ketebalan selangnya berapa ini? Cuman bisa. Nah, tuh. 2 mili apa ya? Iya 2 mili Bret. Ketebal juga ya. Iya 2 mili pas selangnya Bret ketebalannya. Selang toler, mati toler pura. Oke, labuh kanggo kemarin udah beli juga Bret untuk apa ini Sigmat. Pokoknya udah komplit lah ya. Oke, sini kita masukkan pas ya. Tuh. Ya jarak 1 mili ya. Wajar jarak 1 mili. Kalau nggak kasih jarak nanti motornya nggak play soalnya. Oke, paham? Ini dipasang seperti ini. Ini ringnya tengkurup. Ringnya. Nah, seperti ini Bret. Ringnya tengkurup. Tengkurup. Harus ngomong tengkurup bikin salah nih goblok ya. Ya Bret, goblok man. Ngomong tengkurup makin pasangnya ngadang-ngadang. Ngadang-ngadang Bret.
Tangin dia. Nah, Jan. Tangi kaku banget kok. Ini Brad. Nah, untuk memasang ini juga ada triknya, Brad. Ini ada sisi tajam ini. Ini ada sisi tajam, ini sisi tajam nggak boleh terbalik, ya. Sisi tumpul bagian bawah, sisi tajam bagian atas, seperti itu, Brad. Nah, ini tinggal kita. Nah, beres maksudnya. Oh, ya, kamas ganda kita bor seperti ini supaya lebih gigit, performa atasnya lebih gigit. Oke, tinggal kita pasang. Untuk yang lain udah kita belikan, tinggal kita pasang des-des di bagian sananya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Untuk pemasangan ini harus bareng des, bareng seperti itu. Kalau enggak bareng ini enggak bisa soalnya. Oke. Bread. Oke. Ini udah kita kencangkan depannya menggunakan kunci ini ya. Biasa tadi melepasnya juga seperti ini. Ini kencangannya juga seperti ini. Seperti itu. Ya. 3 kali saja, kalau impactnya masih bagus itu kencang banget. Ini saya punya 2 tuh. Kalau teman-teman mau kesini tak kasih 1. Terus yang belakang ini belum kita kencangkan. Yang belakang kita menggunakan gear seperti Jupiter itu biasa. Yang belakang kita kencangkan menggunakan gear. Kalau menggunakan gear itu harus mapan ya. Kirong tak balik, Brad, sorry. Nah, seperti ini ya. Papankan. Sayang motor gelinding. Nah, seperti ini ya. Kita kencangkan. Nah, udah, itu aja. Enggak. Lumayan nih. Merek Grip On, lumayan kenceng. Enggak mengkelung, enggak apain. Malah promosi. Oke. Ini gas kopling kita ganti, kamas ganda kurang lebih seperti tadi tuh, hasilnya presisi banget. Tuh. Dikasih jarak tapi ya, tuh. Oke, terus ini ring mataharinya tadi tak beliin nggak ada. Jadi gimana lagi ya, terpasang. Cuma ini nanti dikasih lem, tapi lem Cinanya pakai lem Cinanya nggak? Nah, pakai kan. Ini harus dikasih lem ya, supaya untuk mengantisipasi supaya tidak lepas saja, karena saya tadi belikan nggak ada. Soalnya seperti itu, Bro. Terus di sini ada laker ini, laker. Es kopling kita ganti, bos kamas ganda juga kita ganti. Ini kan tadi sudah di anu. Nah, ini dikasih lem Cina. Tapi jangan sampai mengenai lubang ini ya. Jangan mengenai lubang ini. Ini dikasih lem ini. Ini. Ya, tidak apa-apa, Bro. Ini kan karena nggak ada apa? Nggak ada ring mataharinya tadi dibelikan, jadi ini kita menggunakan lem. Nanti lepasnya gimana, Bro? Lepasnya tenang bae, tak wae juruse tenang bae. Siram minyak telon, wis nglothok kabeh. Iya. Udah. Sekarang tinggal pasang ininya, cover. Nah, ini tidak boleh dilem, ini harus menggunakan packing ya. Ini harus menggunakan packing. Dibersihkan dulu ya, Brad, baru dipasang seperti itu. Terus ini ada bautnya. Sini ada pelor. Untuk pemasangan pelor ini hati-hati ya kalau tipe motor ini. Nanti pelornya jatuh biasanya. Nah, ini seperti ini. Kalau menggunakan baut 8 itu enak, Brad. Ini hujan, Brad. Tadi nanti nggak bisa gas cengat nih ya. Karbunya belum kita setting sampai cari titik pas. Ini karbunya juga belum kita setting. Tadi udah dipontir lumayan enak, tapi kan belum. Nanti kita akan cek businya seperti apa. Untuk motor ini settingannya sama saja. Yang pertama itu busi. Kalau businya hitam berarti karburator. Kita bersihkan. Udah disetting seperti biasa, masih hitam lagi berarti keborosan. Lalu cek lagi seperti itu. Udah seperti ini. Terus di sini ada pelor.
Pelore mang di. Pelore mang di Bret. Aduh. Oh ini. Iki John, ngelang-eling stok ya kan. Anti mulana aku. Nah, masang ini tuh ada rada sulit, Bro. Masang ininya. Ya. Nanti dikasih apa ya supaya nempel, misalnya dikasih kertas ini tapi sedikit ya, kertas itu nggak apa-apa. Oke, ini tinggal kita pasang, des kita akan tes seperti apa motornya. Oke. Oke, Brad. Ini udah selesai untuk rakitannya. Sekarang kita tinggal tes ya. Nanti kita tes motornya seperti apa. Sebelum kita tes ini yang kita ganti sekali lagi es kopling, terus karet bantalan kampas ganda ya, terus kampas ganda kita custom, kita bor supaya ada tampungan oli supaya lebih efisien. Tujuannya seperti itu ya, karena ini motor itu juga buat ladang ya, jadi harus kita pertahankan lebih bagus tenaganya. Oke, nah di sini yang kedua, jangan battle baut ya, gunakan kunci ini ya teman-teman. Kalau bongkar motor grand wajib punya kunci ini, wajib ya, ini wajib. Soalnya untuk membuka, biasanya kalau sering banget ke motor grand itu modelnya itu battle, soalnya bautnya dia udah mapan banget kalau di battle Brad. Kalau tipe-tipe keluarga dari Honda, bautnya dia udah seperti ini, udah ada cuakan-cuakan seperti ini, jadi nih battle amoh banget, enak banget, tapi kan nggak boleh. Tadi ini bekasnya udah di battle, di sini ada ngegol sedikit, nah itu akibat battle bro. Asnya itu dia tidak center, tadi kan teman-teman lihat ya untuk bekasannya itu. Nah untuk yang lain ini kita bunyikan. Oke, halus banget untuk suaranya. Ya, halusnya pol Brad ya, suaranya deng. Untuk es kopling pemasangannya tinggal dipukul aja, tapi jangan sampai memukul gigi gendengnya atau gigi yang besar, itu bahaya ya, pukulnya pakunya saja. Lagi ya, untuk kampas ganda kita ganjel, juga bantalan kita baru, seperti itu ya. Ini knalpotnya ada bocor tapi enggak gimana, ini knalpot las-lasan semua tuh. las-lasan ini depannya bobokan ini. Gede banget ya dengan tadi ya. Tadi kan begitu digas itu dilepasin dia ada kuluk gila, gila. Itu akibat loncengnya yang pemasangannya salah, jadi oblah menimbulkan bunyi ya. Itu lonceng kita las ya, kita las paten. Oke, terus sudah dimengerti ya untuk yang diganti karet es kopling sama kampas ganda kita custom, kita dibor supaya lebih efisien. Bantalan kita ganti, terus kita ganjel. Oke, bermanfaat untuk cara mengatasi ini. Dibilang bunyi kasar ya boleh, nggak dibilang bunyi akibat selip ya boleh. Ini dua permasalahan, selip sama bunyi ya. Bunyinya di kampas lonceng kampas ganda yang bosok, yang kedua ada di kampas ganda bosnya yang bosok. Oke, paham? Kita jangan battle bot intinya ya. Oke, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Brad, ini kita akan coba ya untuk motornya. Cuma ini biasa saya tangan satu kok. Ini untuk tenaga, untuk pelayunan mungkin hanya larinya tok. Kalau gas cengat ya nggak berani ya, nanti bongsut kalau gas cengat.
ya enggak. Ini karbu udah kita setting ya, lumayan lah, nggak seperti tadi kemarin. Tadinya kan dihentakkan seperti ini malah mati. Untuk mesin anteng ya, mantep, mantep mesinnya, mantep. Ini tadi udah saya coba, alhamdulillah larinya ya standar, jadi nggak setel klep-klep yang lain. Ini salinya larinya udah standar, cuma ini prasnelangnya engel tuh, prasnelangnya engel iki terlalu mepet jadi nek ngongen sate kalau tunggak ora dadi. Kita masukkan gigi 1 ya, langsung berangkat tuh ya. Beda sama tadinya itu gerung dulu, gimana nggak gerung ya, orang bosnya juga hancur sih, bosnya hancur otomatis kan kamas ganda dia turun banget, jadi butuh proses ya, dan makanya selip banget. Ini udah enggak selip tuh. Kita custom ya, untuk kampas gandanya kita custom supaya lebih efisien untuk penggigitannya kan, seperti itu. Ini coba dekat saja untuk tes. Kosong udah jalan, masuk Pak Eko. Udah selip itu, tariknya dia langsung berangkat, langsung ngangkat ya. Jadi ini motor udah beres. Cuma ini prosnelangnya rada susah sih. Ini prosnelang terlalu terlalu mepet dengan ini. Kalau dipencetkan dia mentok sama ininya gitu, maksudnya seperti itu. Jadi makanya ini sulit gitu. Tapi yo sing gawe betah bae, Bret. Kan aneh. Motornya wong serandel, Bret. Serandil, hambar bang serandil, tapi serandil. Kalau kono kayak pocok mana, aduh main. Kita masukkan pulang aja lah. Ini agak gerimis ya, pokoknya intinya hasilnya oke. Kalau gas sengaja berani, ini berani banget, nggak takut gue. Oke, ini rumah saya. Kalau teman-teman mau kesini ya, bawa bengkelnya tuh di belakang. Udah ya. Ini mau pulang dulu, mau mandi, sholat asar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.